Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah. Kalau aku sih jujur, ini udah sampai di titik, kalau aku lihat ya, udah sampai di titik keponya gitu loh. Ini Pak Sambo ini sebenarnya siapa sih dia gitu loh. Aku lebih pengen bongkar semua tentang dia, dalam artian gini. Apakah dia seorang yang intinya gini, dia orang baik berintegritas namun dia tersandung masalah karena emosi? Apakah dia seperti itu? Atau dia memang seorang penjahat yang berhasil nyusup ke situ, yang memang harus dinyahkan gitu loh. Dan Tuhan taruh semua orang-orang itu di situ gitu ya. Tuhan taruh semua orang di situ dan Tuhan jadikan kasus ini di situ agar apa? Agar kita dengan gampang menyingkirkan mereka semua gitu loh. Udah gitu kalau misalnya ada kemarin Mbak Kanajo Shihab bertanya gitu kan, kenapa ini ada di propam semua? Jawabannya gampang Mbak gitu. Karena apa? Karena agar kalau misalnya Polri ingin bersih, satu-satunya harus direvisi ya di situ gitu loh. Justru malah ini jalan dari Tuhan agar kita mempermudah itu semua gitu loh. Paham gak sih? Jadi ini bener-bener aku dari awal ngeliat ini, wah gila. Ini luar biasa gitu loh. Tuhan emang bener-bener naruh itu di situ gitu. Coba kalau misalkan mereka bukan dari Kadif Propam gitu, justru memang di situ dikumpulin di situ semua, kumpulin di situ semua. Dan ini benar-benar skenario Tuhan yang akan menjadikan menempatkan orang-orang bagus dalam Kadif Propam, orang-orang yang tidak akan seperti saat ini gitu loh. Nah tapi kembali lagi ya, pada artinya gini, kita saat ini melihat Pak Sambo di televisi ini, dia adalah orang yang beruntung nantinya. Beruntung kenapa? Karena apa? Karena dia adalah orang yang akan sudah tahu kapan dia mati. Pada saat hakim vonis jatuh tidak hukuman mati, berarti dia lebih beruntung dari kita semua. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia mati. Sebenarnya kita nggak tahu kapan kita mati gitu. Nah pertanyaannya bukan dia akan mati sebagai apa gitu loh. Sebagai seorang yang penuh dengan integritas, namun dia tidak gentar menghadapi kursi kematian. Dia nggak gentar, kenapa? Yang dibela keluarga. Dia tahu dia salah, tapi karena yang dibela keluarga. Jadi walaupun dia mati, walaupun dia jelas melakukan pembunuhan pada Brigadir Joshua, tapi nama dia tidak bau gitu loh. Di Indonesia tidak bau gitu loh. Walaupun secara hukum dia tidak bisa lolos ya, tidak bisa lolos. Tapi di antara dua hal, apakah dia seorang yang baik lalu terpeleset emosi lalu terjadi seperti ini, atau dia memang bajingan penjahat yang luar biasa memang harus dinyahkan? Di antara dua pilihan itu, dua-duanya tetap menjadi pelajaran yang bagus untuk kita semua. Jadi walaupun dia memang bajingan yang kayak konsorsium judi atau apalah segala macam, gosip-gosip gue nggak tahu tuh ya. Makanya itu sangat penting untuk diungkap gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, itu dua hal itu akan tetap menjadi hal yang bagus untuk pelajaran kita ya gitu loh. Dan di sisi lain Pak Sambo juga harus mulai melihat Anda ini akan mati Pak. Jadi apa ya? Jadi kalau misalkan memang Anda melakukan itu semua, ya semoga di penghujungnya nanti akan membawa hal yang baik gitu loh. Dan kalau misalnya emang tidak melakukan itu semua tapi Anda harus mati, ya itu jalan. Mungkin kalau misalnya dalam orang hidup tidak akan mengatakan itu anugerah ya, tapi kalau misalnya bagi Anda yang akan menjalani itu sebuah anugerah gitu loh. Karena apa? Karena ya kita semua percaya ya, kita semua percaya pada yang gaib, kita semua beriman pada yang gaib, kita semua orang-orang beragama. Jadi pada saat aku sendiri misalnya aku mengalami hal seperti itu sebuah anugerah. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan sedang memindahkan hidupku dari sini ke surga. Udah itu aja, itu yang dilihat hanya itu saja. Secara hukum kita salah apa segala macam, kita membunuh apa segala macam, tapi itu hal yang memang harus dipatuhi. Apalagi kan Anda Kadif Propam. Oh ya, ada satu lagi. Jadi Kadif Propam ini, video dari Pak Sambo yang mengatakan kamu kalau misalnya itu saya sikat, kamu bisa sikat,
itu video itu akan terus tayang sampai kiamat. Jadi walaupun Anda nanti ini Anda salah dan Anda bajingan, Anda dihukum mati, atau Anda orang baik yang terus dihukum, video itu akan terus menjadi ruh bagi Kadif Propam. Kenapa? Karena apa? Karena pada saat Anda ngomong gitu, pada saat Anda mengira itu omongan Anda, itu bukan omongan Anda, Pak, gitu. Itu adalah sebuah ruh yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi Kadif, dan segala kisah tentang Anda, tentang orang yang ngomong itu akan menjadi sesuatu yang membaikkan, yang membawa dampak baik bagi Kadif Propam dan bagi kepolisian.